Halo Sobat Pendengar Hapsi, kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting namun jarang sekali disadari oleh teman-teman nih, yaitu mengenai trauma antar generasi. Nah, apa sih sebenarnya trauma antar generasi ini? Trauma antar generasi ini merujuk pada trauma yang berasal dari pengalaman traumatis yang dialami oleh generasi sebelumnya yang selanjutnya diwariskan ke generasi berikutnya. Sebagai contoh nih, anak-anak yang orang tuanya mengalami trauma berat dalam rumah tangga seringkali tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik juga. Nah, selanjutnya anak ini pastinya akan menurunkan trauma tersebut ke anaknya lagi, dan hal itu terjadi lagi dan lagi. Trauma antar generasi ini biasanya dapat muncul berupa bentuk ketidakstabilan emosi, yaitu anak-anak atau cucu dari generasi yang trauma seringkali menunjukkan kecemasan berlebihan, depresi, atau mudah marah dengan sebab yang tidak jelas. Kedua adalah kesulitan membentuk hubungan. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain atau memiliki hubungan yang tidak sehat dengan pasangan atau teman dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah pola perilaku yang berulang. Nah, ada kecenderungan untuk mengulangi pola perilaku merusak seperti kekerasan atau pengabaian karena yang dianggap normal dalam keluarganya. Dan keempat, dapat berupa gangguan fisik atau psikosomatik, yaitu orang yang mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, insomnia, atau gangguan pencernaan akibat stres yang berlebihan. Nah, penyebab dari trauma antar generasi ini biasanya muncul dari pengalaman traumatis pada generasi sebelumnya. Misalnya nih, orang tua mengalami perang, kemiskinan ekstrim, atau kekerasan yang seringkali tidak mampu memproses emosinya, sehingga pola ini diteruskan kepada anak-anak mereka. Kedua, pola pengasuhan yang tidak sehat. Jadi, trauma membuat seseorang sulit memberikan pengasuhan yang penuh cinta yang stabil. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan ini akan menginteraksi rasa tidak aman dan cemas. Ketiga adalah pengaruh biologis dan epigenetik. Penelitian menunjukkan bahwa trauma dapat mengubah ekspresi gen seseorang yang kemudian diturunkan ke generasi berikutnya. Keempat, ada budaya dan sistem sosial nih. Dalam komunitas tertentu, trauma kolektif seperti penjajahan atau genosida dapat memperkuat trauma antar generasi karena kurangnya dukungan untuk penyembuhan. Baik, biasanya orang yang mengalami trauma antar generasi ini akan mengalami gejala gangguan stres pasca trauma atau yang biasa disingkat dengan PTSD. Nah, yang termasuk gejala-gejala di dalam PTSD yaitu yang pertama, mereka itu akan merasa waspada tetapi itu terlalu berlebihan. Terus yang kedua, itu akan menyebabkan meningkatnya kecemasan. Terus yang ketiga, akan mengakibatkan munculnya rasa rendah diri. Terus yang keempat, akan menyebabkan ketergantungan terhadap seseorang. Jadi orang ini tuh tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia membutuhkan orang lain karena dia sangat bergantung pada orang tersebut. Dan yang terakhir itu bisa mengakibatkan perubahan pada suasana hati mereka. Tapi kalian tenang aja, karena trauma antar generasi ini dapat ditangani dengan beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu kita harus mengenali bagaimana dampak dari trauma ini terhadap perilaku dan emosi kita. Nah, dengan kita memahami bagaimana trauma ini diwariskan, maka hal ini dapat membantu kita untuk mengatasi trauma antar generasi tersebut. Yang kedua, bisa juga dengan latihan pernapasan seperti meditasi. Karena dengan kita meditasi, maka hal ini dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap trauma yang telah diwariskan. Yang terakhir, bisa juga dengan cara mengganti mekanisme penanganan yang merugikan seperti menghindari emosi atau ketika kita mengalami trauma tersebut, kita menjerumus ke hal-hal negatif. Nah, hal itu kita bisa ganti ke hal-hal yang lebih positif, misalnya dengan membangun kebiasaan yang lebih sehat seperti
bisa dengan olahraga yang teratur, atau kita bisa juga berbicara terbuka dengan teman atau mungkin profesional yang bisa kita percaya agar dapat membantu kita dalam proses penyembuhan tersebut. Nah, terus gimana sih cara kita mengetahui kalau misalnya kita udah terputus dari rantai trauma antar generasi ini? Mungkin jika kita sudah melakukan penanganan-penanganan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka akan muncul tanda-tanda nih ke diri kita. Nah, yang pertama itu mungkin kemampuan kita untuk mengekspresikan diri dan juga berbicara tentang emosi kita sudah lebih baik lagi. Terus kita juga sudah menjadi orang yang lebih terbuka dan juga lebih percaya kepada orang lain. Terus juga ketika kita mengalami suatu masalah, nah kita itu bisa menghadapi masalah tersebut dan tidak menghindari masalah itu. Kita juga tidak takut terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, mungkin kita akan merasa lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan juga anggota keluarga kita. Nah, sekian video dari kita hari ini. Terima kasih buat sobat-sobat Harpsi yang telah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Thank you.